Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas selama perkuliahan dilaksanakan di rumah aja, saya Saul Adila, mahasiswa program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STIPKI Indralaya, dengan ini membuat video pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran dalam Islam. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui teori penawaran dalam Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari penawaran secara umum. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply adalah banyaknya barang atau harga yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu. Nah, hubungan antara jumlah barang dengan harga barang adalah hubungan searah. Singkat kata, ini dinyatakan dalam hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran barang tersebut. Kebalikannya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Dari hukum tersebut dijelaskan bahwa penawaran berkolerasi positif terhadap harga. Ini berarti bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka insentif produsen untuk memproduksi dan menawarkan barangnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika harga barang sedang rendah atau menurun, maka insentif bagi produsen untuk menawarkan dan memproduksikan produk tersebut semakin menurun atau rendah. Ini disebabkan karena makin rendah suatu harga akan mengurangi keuntungan atau bahkan menimbulkan suatu kerugian. Maka dari itu, sebagai agen ekonomi yang rasional, seorang produsen akan memutuskan sementara produksinya untuk mencegah kerugian yang timbul. Dalam ilmu ekonomi dapat ditentukan oleh beberapa variabel, antara lain harga, ikut produksi, teknologi, dan faktor input ceteris paribus. Secara matematis dapat digambarkan melalui fungsi umum sebagai berikut. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis konsep biaya dalam teori penawaran ekonomi, yaitu adalah total cost dan marginal cost, di mana di dalamnya ada dua biaya per unit yang dikenal sebagai average cost dan marginal cost. Mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Contoh misalnya, harga sebuah pasta gigi mengalami peningkatan dari 2.500 menjadi 3.000. Di sini berarti jumlah produksi yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Harga barang pengganti. Meningkatnya harga penawaran bukan hanya disebabkan oleh jumlah barang saja, namun harga barang pengganti menyebabkan juga hal tersebut terjadi. Jika harga barang pengganti mengalami peningkatan, penjual akan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan, dengan harapan konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang-barang lain yang harganya jauh lebih rendah ataupun murah. Contoh di sini adalah harga kopi mengalami peningkatan. Secara otomatis harga barang penggantinya, yaitu teh, menjadi lebih rendah. Maka dari itu, penjual akan menjual lebih banyak teh daripada kopi. Produksi. Biaya produksi berkaitan erat dengan faktor yang mempengaruhi peningkatan harga barang. Kecil besarnya biaya produksi dapat menyebabkan harga suatu barang tersebut tinggi ataupun rendah. Keempat, yaitu adalah kemajuan teknologi. Di era sekarang kita sangat berkaitan erat dengan teknologi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses penjualan barang. Maka dari itu, ketika teknologi yang kita gunakan semakin canggih, akan mempermudah kita dalam proses penawaran barang. Ketika dalam memproduksi barang kita menggunakan mesin yang canggih, maka akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Maka dari itu harga barang yang ditawarkan akan jauh lebih murah ketimbang kita menggunakan hal-hal yang berbau tradisional, karena akan menghambat banyak faktor seperti memperlama waktu pengemasan, harus menggunakan banyak tenaga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi dalam proses penawaran. Pajak. Sama halnya seperti biaya produksi, pajak pun sangat berpengaruh dalam proses pemberian harga pada suatu barang. Ketika pajak yang diberikan oleh pemerintah tinggi, maka akan mengurangi proses
masuk ke dalam teori penawaran dalam Islam. Secara umum tidak terlalu banyak perbedaan antara teori penawaran ekonomi konvensional dengan teori penawaran ekonomi dalam Islam. Hanya saja yang menjadi kemungkinan besar adalah perbedaan dalam perspektif. Ketika teori penawaran dalam Islam lebih menekankan kepada landasan filosofis dan juga nilai-nilai Islam, yaitu adalah Islam memandang manusia sebagai secara umum, baik itu sebagai konsumen maupun produsen, untuk menjadi suatu objek dalam penerapan nilai-nilai yang paling pokok yang didorong dalam Islam adalah yang didorong oleh Islam dalam perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau akan gemerlapnya dunia, dan ekonomis. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia dalam proses perekonomian, yaitu adalah halal dan haram. Proses produksi dan juga transaksi yang diharamkan untuk manusia adalah hal-hal yang membahayakan diri mereka dan juga kemaslahatannya. Penawaran dalam Islam. Dalam Islam ada dua faktor. Yang pertama yaitu adalah maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung kepada keimanan suatu produsen. Ketika jumlah maslahah yang didapat dalam suatu barang semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah yang dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh maslahah lebih besar guna mencapai sebuah falah.